إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua dan kepada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah derajat yang paling tinggi, posisi yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya jamaah rahimakumullah, pangkat jabatan tidak ada gunanya bagi Allah. Setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kekayaan kita, tidak ada gunanya bagi Allah. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita. Maka jika kita menjadi orang hebat, jadilah orang hebat yang bertakwa. Jika kita menjadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bertakwa. Siapapun kita, jadilah pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena inilah derajat yang paling tinggi di sisi Allah, tidak ada sesudahnya. Yakni atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah. Jemaah rahimakumullah, hendaknya kita betul-betul merasa bangga, merasa bahagia, merasa senang menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala inilah kelompok manusia yang paling beruntung di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman.
dari sekian banyak populasi manusia yang hidup di muka bumi ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada orang yang akan hidup menjelang hari kiamat, yang paling beruntung adalah orang beriman. Maka mafhum mukhalafahnya adalah orang yang tidak beruntung atau orang yang merugi tentu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu merugi, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Banyak manusia yang merugi. Siapa mereka? Mereka yang tidak beriman. Yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka bangga kita, bahagia kita menjadi orang-orang yang beriman. Apa keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang beriman ini? Keuntungan yang kita dapatkan adalah alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yakni orang-orang yang beriman itu mereka lah yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal dalamnya. Sudah jelas dalam Al-Quran Allah katakan orang-orang yang beriman ini menjadi hak pewaris surga. Jika ada di antara kita yang mendapatkan harta warisan sebidang tanah, itu belum apa-apa. Jika ada di antara kita yang mendapatkan warisan sebuah rumah mewah, itu terlalu kecil. Bagi orang-orang yang beriman, warisan yang dia terima adalah surga. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimahullah. Namun iman yang kita miliki, kesolehan yang kita punya, tidak bisa diwariskan begitu saja kepada anak kita. Seandainya bapak saudara kita orang beriman, lalu punya iman full, karena kita ingin menjadikan anak kita anak beriman, separuh dari iman kita bagi dan kita berikan kepada anak kita. Akhirnya anak kita menjadi anak beriman. Tidak bisa. Tidak bisa iman ini diwariskan begitu saja kepada anak kita. Kalau harta bisa diwariskan. Ketika seorang ayah meninggal memiliki harta, maka secara otomatis, secara regulasi, secara syariat, harta itu didapatkan diwariskan oleh anak. Tapi seandainya seorang ayahnya beriman, ayahnya soleh, dan lalu meninggal, kesolehan ayahnya, ketakwaan ayahnya tidak bisa diterima langsung oleh anak. Kalau tidak bisa iman ini diwariskan, tentu Nabi Nuh alaihissalam bisa menjadikan anaknya Kan'an beriman. Tetapi bayangkan seorang Nabi tidak bisa mewariskan iman kepada anaknya. Akhirnya Kan'an mati dalam keadaan kafir. Kalau tidak bisa iman ini diberikan begitu saja, tentu Nabi Muhammad SAW bisa memberikan separuh imannya kepada Abu Thalib, paman kandungnya, yang secara nyata mendukung, membantu dakwah Nabi dari segi keamanan. Tapi Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iman tidak bisa diwariskan begitu saja, iman hanya bisa didakwahkan. Karena yang menancapkan iman ke hati bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perkenalkanlah anak-anak kita, perkenalkanlah generasi muda kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pembinaan agama dari kecil. Dari mereka sejak kecil tanamkan iman dan takwa itu kepada mereka, sehingga meskipun awalnya mereka terpaksa, akhirnya terbiasa. Kenapa Bapak Saudara hari ini anak beribadah?
Kenapa Bapak Saudara hari ini rajin sholat sebelum Jumat sudah ada di masjid ini? Karena dulu orang tua kita memaksa kita. Akhirnya terbiasa, setelah dipaksa akhirnya terbiasa. Maka ini juga lah hendaknya kita lakukan kepada anak-anak kita. Jangan sampai zaman Rasulullah ayahnya soleh, ayahnya bertakwa, lalu meninggal, anaknya tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut Bapak Saudara anaknya tidak makan. Pasti makan meskipun ayahnya nanti sudah meninggal. Selagi ada orang menanam padi, maka anak kita tetap makan. Tapi tidak ada jaminan apakah sepeninggalan ayahnya anak kita masih menyembah Allah atau tidak. Inilah yang perlu kita khawatirkan. Inilah yang diingatkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan sesudah mereka generasi yang lemah. Generasi yang lemah. Seperti apa generasi yang lemah itu? Allah jelaskan dalam ayat yang lain. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka akan datang sesudah mereka generasi yang rusak, yakni generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi yang rusak Allah jelaskan dalam Al-Quran itu adalah mereka yang menyia-nyiakan sholat. Kalau dari segi kesehatan Bapak Saudara, dari segi fisik, dari segi penampilan, mungkin anak kita lebih gagah dari ayahnya. Mungkin tampangnya lebih hebat daripada ayahnya secara fisik. Mereka bisa merakul 5 kilo, bahkan mereka bisa bersepeda dari Pariaman ke Bungus dari kampung itu. Tapi ke masjid untuk sholat subuh yang ada di dekat rumahnya, yang hanya beberapa meter dari rumahnya, mereka tidak sanggup. Inilah bukti lemahnya iman mereka. Inilah yang perlu kita khawatirkan. Inilah yang perlu kita waspadai. Jangan-jangan sepeninggalan kita anak kita tidak lagi sholat. Bukankah kita tahu Nabi menyuruh muru auladakum bis sholat wa hum sab'a sinin. Suruhlah anak sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka apabila sudah berumur 10 tahun belum juga mau sholat. Artinya adalah butuh penegasan dari orang tua. Jamaah imam, seandainya masjid-masjid yang ada di kampung, di komplek atau di negara hancur karena gempa 8 skala Richter, di halaman terbuka masih bisa kita sholat Jumat. Di samping masjid ada tanah yang lapang, di sana bisa kita sholat Jumat kalau masjid itu hancur. Tapi seandainya iman anak kita hancur, seandainya tauhid anak kita runtuh, seandainya akidah anak kita ambruk, meskipun masjidnya mewah, maka mereka tidak sholat dan mereka takkan mau masuk ke dalam masjid. Maka jamaah rahimakumullah, hari ini Bapak Saudara sholat Jumat di masjid yang mulia ini, lalu anak Bapak yang SD, yang SMP, yang SMA, di mana mereka sekarang? Apakah mereka juga sholat Jumat seperti ayahnya? Apakah mereka juga sholat Jumat seperti kakeknya? Tidakkah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah anakmu diajak sholat Jumat atau tidak? Ditanya oleh Allah. Karena masing-masing kita Bapak Saudara nanti ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang siapa yang kamu pimpin. Ayah adalah pemimpin bagi anaknya, nanti di akhirat akan ditanya tentang kepemimpinan seorang ayah terhadap anaknya.
Maka melalui momen tahun baru 1445 Hijriah, bagaimana kita semua meningkatkan perhatian kita kepada anak generasi muda kita, sehingga mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat, yakni mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkanlah, semoga khutbah singkat ini bermanfaat adanya, termasuk bagi khatib yang menyampaikan. Tafakkaru ya ulil albab la'allakum turhamun.